Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Hari ini kami masih berdua. Dan hari ini kita akan membahas tentang negara tetangga kita Malaysia. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan like video ini agar kalian tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Oke. Ada berita apa nih dari negara tetangga kita? Ini ada pro kontra mengenai bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris ya. Oke. Iya, karena guru bahasa Inggris ini sebenarnya dia dari Singapura. Mau didatangkan ke Malaysia. Setuju nggak sih rakyatnya di sana? Aku rasa 50-50 ya. Di sini ada tajuknya guru bahasa Inggris dari Singapura adalah sukarelawan bukan kita lantik, kata Pak Anwar Ibrahim. PM-nya Perdana Menterinya Malaysia. Di sini Pak Anwar Ibrahim menjelaskan ya guys. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan proposal untuk membawa staf pengajar bahasa Inggris dari Singapura sebagai upaya untuk meningkatkan kemahiran bahasa Inggris di daerah terpencil. Oh, daerah terpencil yang masih Melayu kali ya. Mungkin di sana ada daerah-daerah yang memang bahasa Inggrisnya masih kurang. Iya. Terus dia mengatakan bukan karena Malaysia ingin menunjuk guru bahasa Inggris dari Republik, melainkan proposal itu seperti skema bantuan dalam hal diplomasi antar negara. Oh, ini macam sukarelawan gitu mungkin ya. Dengar dulu kata Bapak Anwar. Kadang kamu jadi ahli selama 3 menit baru kamu posting di sosial media dan faktanya salah. Jangan sampai. Apa yang salah? Kesalahannya adalah katanya kita sekarang akan menunjuk guru bahasa Inggris dari Singapura. Itu salah. Terus apa yang saya bicarakan dengan Perdana Menteri Singapura adalah membuat skema bantuan atau menunjuk seorang sukarelawan yang dibayar oleh pemerintah Singapura untuk pergi ke daerah perkotaan, pedesaan, dan pedesaan Sabah dan Sarawak yang sebagian besar miskin untuk mengajar bahasa Inggris. Ini katanya loh, bukan kata kami berdua gitu. Di sini nanti kami, ini kan lihat bacaannya di sini guys. Ini bukan tulisan kami loh, ini berita dari Malaysia itu sendiri gitu. Dari berita Pertiwi nanti teman-teman bisa cek keaslian videonya gitu. Kita lihat dulu ya pendapat rakyat dari sana. Punyalah ramai rakyat Malaysia ni 36 juta orang yang bahasa Inggerisnya tip-top. Even kita pernah menang a good debaters for university the whole world, pernah menang apa semua. Engkau tetap nak ambil kontra ya pada luar. Banyak lagi yang kita boleh, anak tempatan ni kita boleh gajikan mereka. They all very good in English. Yes. Kan, instead lebih better lagi daripada orang-orang dekat overseas sana tu kan, American ke British ke, banyak. Kau sanggup kerja di hutan disusukan, anak di rumah mati kelaparan? Allahu Akbar. Betul, yang ini aku setuju. Sebab pemekasaan tu adalah dengan sebelum setuju kata si abang atau si bapak ini. Babang. Di sini apa nih, Papa Non nak bawa masuk guru bahasa Inggris dari Singapura bersama ideologi mereka. Itu pertanyaannya. Ideologi mereka. Kenapa sekat guru Melayu ajar bahasa Melayu di sekolah vernakular? Kenapa sekat guru Melayu ajar, sekat itu apa? Batas. Kenapa sekat guru Melayu ajar bahasa Melayu di sekolah vernakular? Maksudnya gini kayaknya, kenapa enggak guru Melayu itu mengajar bahasa Melayu di sekolah internasional tadi gitu. Di sana kan ada 3 bangsa ya, ada India, Tamil ya, terus ada terus Melayu. Jadi di sekolah vernakular ini mungkin nggak ada pelajaran bahasa Melayu, mungkin sih, nggak tahu. Ada nggak sih guys? Kalau memang ada atau enggaknya boleh share di kolom komentar ya, karena
kita nggak tahu ya, apakah sekolah vernakular yang ada di Malaysia itu ada nggak pelajaran bahasa Melayu? Itu sih, biar kita tahu. Gitu. Terus, Juga sih. iya kan? Nah, kita lanjutkan ya. Dengar kata abang ini. Oke. Adalah dengan dan penyatuan bangsa kita ni adalah dengan satu bahasa, which mean bahasa ibu kita, which is bahasa Malaysia. Iya. Kenapa nak kena bawa orang lain depan ni? Nanti sekarang dah start mengajar ideologi berbeza, ideologi luar. Aku tak faham. Sedangkan kita boleh je maju dengan dan penyatuan bangsa tu berlaku. Dan kena nampak di sini, siapa yang berkuasa sebenarnya? Kan? Siapa yang memerintah sebenarnya? Siapa yang ada di belakang dalam mengaturkan benda-benda ni semua? Kan? Kita masih lagi bercakap soal nak pilih bahasa tu, nak pilih bahasa ni, aku nak bahasa aku nak bahasa ni untuk maju. Kita masih lagi takut lama sepatutnya. Zaman kemerdekaan dulu dah diselesaikan dah. Faham tak? Kan? Berkata-kata dia. Itulah silapnya bila kita bertoleransi, ada sikap berasimilasi. Kan? You stay here, so you must behave like a Malaysian. You kena cakap bahasa, kan? Dekat Jepun, maju sangat. Kau pergi kat sana, kau tak boleh pun cakap bahasa Inggeris. Diorang tak faham. They only knows Japanese, but they are very maju. So apa-apa, diorang ada satu visi yang jelas. Kita masih lagi samar. Yang ini I sokong. If you don't believe the talents that you have in Malaysia, amongst all the teachers who are capable to teach our student in English, so kita orang pun boleh juga rasa yang kita orang pun boleh juga rasa tak percaya dengan your capability as our PM in order untuk majukan negara, kan? Lebih baik aku import PM Singapore. Aku bagi kau Singapore tu pinjam kau, macam mana orang rasa, kan? Macam tu. So, tak boleh. Whatever it is, you kena utamakan dulu keperluan rakyat Malaysia ni. They need this job. Dia perlukan gaji dinaikkan. Okey, kebajikan cikgu perlukan. Mana kementerian, menteri pendidikan. Bersuaralah. Setuju ke macam tu? Macam kita tak ada kehabisan, macam orang kat Malaysia ni bodoh sangat. Bukan bodoh lah, macam kurang cerdik sangat untuk mengajar anak-anak dalam bahasa Inggeris. Kan? Aku tengok ramai orang Melayu tak cakap bahasa Inggeris. Pompang, slang semua kan. Yang lulus TESOL, teaching language as second language, yang muat. Macam-macam lah aku tengok sekarang. Betul tak? Betul. Oke. Ini abang ini menolak deh. Tapi gini loh Kak, kalau memang benar ya guru dari Singapura didatangkan ke Malaysia itu sebagai sukarelawan, itu menurut aku sih Singapura baik banget ya gitu. Karena mereka mau mengajar di Malaysia, ditempatkan di perkotaan ataupun di pedesaan terpencil gitu, menjadi guru sukarelawan gitu. Kita tahu sendiri kan kalau guru sukarelawan itu seperti apa gitu. Nggak digaji ya. Nggak digaji gitu ya. Jadi gimana? Pro dan kontra sih. Cuman sebagai warga negara yang menyayangi negerinya, aku rasa kita nggak harus, it's like kayak kita nggak mampu gitu. Contohnya gini, ketika Indonesia mengambil guru dari luar negeri gitu ya, pasti guru-guru dalam negeri tersakiti nih. Itu pasti kayak nggak ada aja guru yang bisa gitu. Dan abang tadi itu, abang yang kita riak ini, dia juga merasa gitu. Secara Malaysia ini kan bahasa kedua lah gitu ya, bahasa ibu mereka itu ada dua, Malay dan bahasa Inggris gitu kan. Seandainya pemerintah bisa meratakan pendidik di seluruh wilayah Malaysia, mereka nggak butuh relawan, butuh pendidik aja gitu untuk menyebarkan bahasa Inggris ini tadi kan gitu. Tapi kalau misalnya yang sukarelawan itu mahasiswa, ya aku biasa aja.
Because why? Karena mereka ya cari ada destination-nya gitu, mau belajar. Iya, tadi di pikiranku juga kayak gitu sih ya. Mm-mm. Apakah mereka itu mahasiswa atau mahasiswi ataupun siswa-siswi yang lagi mau PKL gitu ya, Mungkin praktek praktek kerja lapangan lapangan gitu. Mm. Jadi mereka ya kerjasama nih antara Singapura dengan Malaysia gitu. Jadi guru-guru yang berasal dari Singapura itu dibawa ke Malaysia. Iya, untuk belajar gitu ya, Untuk mengajar ha-ha. belajar bahasa Inggris tadi. Mm-mm. Nggak tahu juga sih itu sih ya. Tapi kalau memang spesialis dia guru di sana, cikgu bahasa Inggris dari Singapura didatangkan ke Malaysia untuk belajar bahasa Inggris. Ya mungkin sebagian guru-guru bahasa Inggris yang dari Malaysia mungkin merasa Tersinggung, pasti kurang tersinggung, kurang suka senang gitu gitu ya. ya. Makanya jadi ada pro kontra, tapi lebih Jelas. banyak ke kontra ya. Jelas, ha-ha. Walaupun bahasanya sukarelawan dan free, tapi itu kan ngambil job desk-nya orang lain, Iya. ngambil kerjaannya orang lain gitu ya kan. Harusnya itu tugas pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsanya, dan yang bisa mencerdaskan itu adalah orang-orang yang kompeten di bidang pendidikan kan gitu. Di Malaysia yang kita tahu mereka itu kompeten dalam berbahasa Inggris. Dari TikTok loh kalau ngomong. Udah bahasa sehari-hari, kebiasaan ya, ya. daily life mereka tuh pakai bahasa Inggris. Iya. Jadi kalau seandainya ya mau cari sukarelawan, cari aja mahasiswa-mahasiswa di Malaysia yang mereka mau kerja lapangan di daerah terpencil. Aku Yang rasa mau. Iya, mungkin mau Mm-mm. sih mahasiswa. Karena mereka punya tujuan kan bahwa mereka akan melakukan sesuatu untuk negaranya gitu. Iya, Kayaknya berlebihan sih kalau menurutku berlebihan pribadi ya. berlebihan. Harus dari warga tempatan ya. Tapi kalau sukarelawan sesuatu yang tidak ada di Malaysia, misalnya Iya. guru hal yang baru misalnya ya kan, atau guru yang mengajarkan bahasa lain misalnya, atau bahasa Jerman gitu ya, atau bahasa Prancis atau bahasa Chinese gitu kan. Aku rasa oke-oke aja, tapi kalau bahasa Inggris is their mother language kayak. Iya. Harus. Lalu kayaknya biar guru-guru mau ya ngajar daerah terpencil ya, kayaknya harus salary-nya dinaikin. Oh, masalah gaji juga. Ya dong. Gak mungkin kan orang dari kota dia mengajar ke daerah terpencil dengan gaji yang kecil, untuk transportasinya aja kan udah besar. Iya. Atau mungkin gara-gara naik gaji gak mau PM-nya iya ya, ngambil masalah orang. dana juga ya. Mhm. Jadi ini kan namanya sukarelawan relawan free. gitu. Jadi kita nggak tahu sih sebenarnya ini Motifnya memang. apa. Cuman memang Pak Menteri itu sudah memberikan klarifikasi tentang ini, tapi tidak semua orang bisa menerima gitu. Iya, tapi kan? kita sih ya kalau memang ada warga tempatan yang mau ditempatkan di pedesaan, ya utamakan dulu sih ya Orang dalam, orang di sana, orang dalam orang gitu. dalam. Setelah nggak ada orang dalam yang mau baru ambil dari luar Mm-mm. negeri gitu. Kalau kita ingat dulu ya pada zaman dulu, kita nggak ingat lah tahun berapa itu ya, guru-guru yang ada di Indonesia itu pernah loh ngajar di Malaysia. Menggunakan bahasa Melayu. Iya, itu karena Gitu. mereka Malaysia meminta karena stok gurunya kurang. Kalau sekarang membludak. Ya udah banyak. Banyak. Karena Bahkan orang-orang pintar di Malaysia udah banyak ya kan. Karena perkembangan zaman tadi gitu. Dulu saya ingat ya pernah ada disampaikan Bapak Anwar Ibrahim gitu. Guru Indonesia itu didatangkan ke Malaysia untuk mengajar sains dan pelajaran lainnya gitu. Bahkan dari rakyatnya sendiri banyak yang nggak mengakui itu semua. Banyak di antara mereka nggak mengakuinya gitu. Karena mereka tadi melihat kondisi pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi mereka kurang yakin bahwa orang Gitu. Indonesia pernah ngajar di sana. Iya, padahal Bapak Anwar Ibrahim sendiri loh yang mengakuinya itu gitu. Nanti kita lihat video ini. Ada ketikanya tahun 70-an kita merayu, mengemis, meminta pertolongan Indonesia. Guru, dosen, guru matematik dan sains, pekerja-pekerja mahir. Jadi gimana guys setelah yang disampaikan oleh Bapak Anwar Ibrahim? Jelas kan
Jadi orang Indonesia itu nggak nambah-nambahin gitu. Emang benar kenyataannya pada waktu itu guru Indonesia didatangkan ke Malaysia. Jadi Malaysia dan Indonesia itu sangat erat hubungannya ya, sangat akrab gitu. Jadi kita pun harus akrab juga, gitu. Kita nggak perlu saling menghina. Uh-uh. By the way, gimana teman-teman tentang masalah ini? Ada yang pro atau ada yang kontra? Iya. Silahkan beri komentarnya Mhm. biar kita bisa diskusi bareng-bareng Iya sih. tentang sukarelawan ini. Apakah dia useful, berguna, ataukah hanya menghadirkan perdebatan di antara warga Malaysia sendiri? Iya, sebenarnya sih kalau kita ya ngebahas ini bukan ikut campur dalam urusan luar negeri gitu, tapi kita nggak salah dong. Kita lihat, kita react apa yang terjadi di negara di luar negeri sana. Baiknya kita ambil, kalau negatifnya jangan diambil. Iya. Gitu ya guys. Aku dukung warga Malaysia. Iya. Apapun yang terjadi, mana baiknya aja sih. Gitu. Kalau teman-teman dari Indonesia dan Malaysia punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar, kita diskusi bareng-bareng, tapi tetap sopan ya, agar kita tetap bisa komunikasi dengan baik. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Yoi. Mana tahu ada salah-salah kata, salah-salah persepsi, kami mohon maaf. Yoi. Berikan kritik dan sarannya, semoga kami bisa memperbaiki di video-video berikutnya. Yap. Akhir kata kami ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.